Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih buat braga-braga di rumah. Malam hari ini kita mungkin akan sedikit mengupas atau membahas tentang hewan-hewan yang bisa mendeteksi energi atau hal-hal mistis atau bisa dibilang kejadian-kejadian yang agak janggal gitu. Nah, sebelum ke situ kita perkenalan dulu nih buat braga-braga di rumah. Di sini ada Indra atau bisa dibilang Dadu, yang dimana dia tukang gambar visualnya. Nah, mungkin di sebelah kiri saya ada Rihan yang jarang-jarang nih Rihan kerja terus di belakang layar. Nah, mungkin buat braga-braga di rumah ini ada Egis nih yang bisa dibilang baru ya Egis ya. Baru berapa kali in frame? Baru sekali ini apa? Baru sekali. Ya boleh diperkenalkan dulu buat braga-braga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egis. Saya anggota baru di tim Mega Ganesha. Nah, mungkin buat malam hari ini kita mulai pembahasannya buat braga-braga di rumah. Pembahasan yang tadi saya sebutin di awal yaitu gimana sih atau hewan apa aja sih yang bisa mendeteksi hal-hal mistis di sekitar kita, entah di rumah, entah dimanapun gitu ya. Mungkin dari Dada nih. Dari Dada, hewan apa sih yang ingin Dada sampaikan mungkin buat braga-braga di rumah yang mungkin Dada tangkep, yang mungkin Dada bisa ngeyakinin bahwa hewan tersebut tuh bisa mendeteksi hal-hal mistis di sekitar kita. Gimana nih buat Dada? Kalau menurut saya, kalau dari saya, yang pertama itu toke. Ya. Oh iya. Pertama toke. Toke kalau ngeluarin suara yang Ganjil. ya ganjil. Biasanya berapa tuh? Bunyinya berapa kali gitu? Paling ini 7. Ya. Mungkin bisa lebih mungkin ya. Mungkin. Nah, mungkin gimana buat dari suara yang bisa dibilang ganjil itu gimana itu? Kalau ganjil bisa menandakan kalau di situ ada sosok. Kalau ganjil, kalau misalnya genap, genap juga bisa. Oh ya, ada 2 bagian, ganjil sama genap. Kalau misalnya suaranya genap, bisa menandakan kalau kedepannya itu ada kejadian gitu. Bukan mendeteksi atau apa sih dibilangnya tuh? Kedepannya tuh apa sih namanya tuh? Kuat kedepannya tuh prediksi. Jaya. Mungkin dari Dada segitu yang Dada tahu. Apa gimana? Paling itu doang. Nah, kita tanya nih ke Rihan soal toke nih Han. Apakah Rihan ada sedikit beda tambahan pendapat soal bunyinya toke itu kayak gimana? Rihan. Udah semuanya sih sama Dada. Cuma kalau saya mah ada yang satu hewan yang bisa disebut bisa mendeteksi ya, juga. Itu ayam, bisa dibilang ayam. Oh, ayam. Gimana tuh kalau ayam? Kalau ayam biasanya dari suaranya Berkokok ya. Di jam-jam tertentu kan ya. biasanya ayam berkokoknya subuh pagi gitu kan. Apa sih yang bisa dibilang bahwasanya ayam itu bisa mendeteksi hal-hal mistis di sekitar, entah dari jam berkokoknya mungkin apa gimana itu? Dari jamnya mungkin tengah malam biasanya ya. Jadi buat braga-braga di rumah, mungkin buat braga-braga di rumah pernah mendengar suara ayam yang berkokok di tengah malam, mungkin itu agak bisa dibilang dia bisa mendeteksi hal-hal
janggal lah di sekitar kita. Bukan hanya ayam dewasa, ya yang ayam-ayam Kecil kecil gitu yang ya. biasanya kan suara ayamnya tuh cik. gitu. Nah gimana Tuhan kalau buat si ayam kecil ini? Kalau dari suaranya dekat Mm-mm. berarti menandakan Si si sosoknya sosoknya teh jauh. jauh gitu. Oh, keterbalikan. Keterbalikan. Di rumah. Jadi kalau misalkan si ayam kecil ini terdengarnya suaranya dekat, Dekat. berarti si sosoknya jauh. Jauh ya. Maupun sebaliknya, Iya. kalau si suaranya jauh berarti sosoknya Deket. dekat. Ya. Oke. Nah, ini buat Egis nih. Egis nih kan mungkin baru juga ya ikutan Mega. Cuman apa sih yang ingin Egis sampaikan? Apa sih yang Egis dapat gitu tentang hewan-hewan di sekitar kita yang bisa mendeteksi hal-hal mistis atau janggal? Kalau dari saya yang Dada tadi itu diomongin toke, Oke. saya juga pernah ngerasain kalau di rumah kalau lagi tiduran gitu ya suka denger suara toke gitu, jadi jadi agak merinding gimana gitu gitu ya, ya, ya gimana gitu. Jadi rasanya teh jadi takut gitu. Takut padahal ya belum tentu ya. Iya, belum Nama tentu juga. juga hewan ya. Iya, Cuman kadang-kadang suka dihitung suara itu. ya suka kadang itu. Makanya itu mungkin yang bikin takut Egis. Iya, kayaknya Oke, itu. Ya. Biasanya 7 kali lebih biasanya. ngebor. Iya, ngobrol. Nah mungkin begitu dari Egis, mungkin itu sebagai pengalaman pribadinya juga, mungkin yang dimana kalau setiap mau tidur dia sering mendengar suara toke, mungkin sampai dihitung. Nah itu mungkin yang bisa yang bikin Egis ketakutan tuh kayak gitu. Mungkin itu pengalaman dari Egis. Nah mungkin buat Indra atau Rihan nih seputar toke we dulu ya. Seputar toke, apa sih pengalaman pribadi yang mungkin di rumahnya pasti pernah ngalamin kayak Agis gitu sama gimana tuh? Mungkin dari saya akhir-akhir gini gitu suka ngedenger Oh ini baru-baru nih. baru tiap malam sekitar jam 12-an lah suka ngedenger suara toke gitu. Suaranya teh hampir lebih dari 9 gitu. Ganjil lah gitu Ya ya. ganjil lah. Malah mungkin gak yang bikin Dadu bingung tuh kok ini banyak banget gitu Banyak ya, banget gitu. banyak banget Gak suaranya berhenti. gak berhenti. Dan gimana tuh rasanya tuh? Apakah sama Egis apa kayak gimana? Hampir sama sih. Hampir Malah sama. takut gitu. Merinding juga, apa sih ini gitu hasilnya. Penasaran Penasaran. takut gitu. Nah mungkin dari Rihan gimana nih seputar toke nih? Apakah sama? Sama sih, tapi apa ya, emang bener penasaran gitu ngedengerin suara toke dihitung, tapi ujung-ujungnya teh suka takut gitu. Itu kenapa? Oh mungkin dari bertiga ini pengalamannya dari suara ya. Kalau saya beda buat beraga-beraga di rumah. Ini sebenarnya bukan horor sih. Kayak lebih ketakut aja buat bikin kaget gitu. Tiba-tiba kan ini tidur nih. Di atas kepala saya tiba-tiba ada toke. Wah, itu gimana rasanya ya? Udah mah gede gitu kan. Maaf, aku juga pertama Nah, pas kan betul kan? Iya. bener Ya, pas sok. pertama lihat itu teh di atas langsung ada, kepala ya. besar ini nggak kayak biasanya gitu. Pertama lihatnya itu pas malamnya, sampai sekarang sering-sering ngedengar suara toke. Kalau dari toke segitu, cuman yang saya pengen tanyain ya buat kalian deh, buat beraga-beraga di rumah mungkin punya kesimpulan atau ya sedikitnya saya juga pengen tahu gitu. Bukan hanya hewan toke kayak cicak Ya, ya, cicak putih. cicak putih atau ya suara-suara cicak lah yang konon katanya, cuman ya saya juga nggak terlalu tahu gitu ya.
kita juga kan ini juga sepengalaman pribadi gitu buat braga-braga di rumah. Mungkin dari braga-braga di rumah bisa tulis di kolom komentar tentang kejadian-kejadian yang horor seputar hewan yang bisa mendeteksi hal-hal gaib atau mistis di sekitar kalian. Nah mungkin toke atau cicak segitu. Terus saya ada lagi nih kejadian pribadi juga nih sebenarnya. Bukan hanya toke, ayam ataupun cicak. Kebetulan kan saya di rumah pelihara kucing. Yang konon katanya kucing pun berperilakunya tuh aneh. Kayak misalkan tengah malam kebetulan kan saya kalau pipis keluar kamar. Dia tuh kayak berperilaku aneh weh, kayak ngelihat ke arah yang gelap lah dengan tatapan yang tajam. Fokus, tatapan yang tajam. Terus kayak dia masuk dari jendela, terus mau keluar laginya tuh bingung. Kayak seakan-akan di luar tuh kayak ada apa-apa gitu, kayak ada apa. Jadi seakan-akan kayak ketakutan aja. Dia tiba-tiba masuk dari jendela, gitu. Riweuh lah gitu nya si ucingnya. Masuk tiba-tiba putar-putaran gitu di kamar tuh. Lah, kenapa kucing? Terus dilihat enggak ada siapa-siapa. Biasanya kalau misalkan ada orang yang datang, biasanya kayak gitu. Kalau kucing saya kayak ngelaporin kayak itu saha ada di luar. Nah, itu gitu pengalaman pribadi yang sampai sekarang saya bisa nyimpulin bahwasanya kucing pun bisa mendeteksi hal-hal mistis di sekitar kita. Nah mungkin dari Dada nih seputar kucing nih, pengalaman pribadi ada nggak sih? Dada juga kan ada juga kan di rumah yang ngurus kucing, ada kan? Ada. Punya. Oh ya paling pas itu pernah sekitar jam 12:30 lah, pas saya mau ke kamar ke atas kan kucing teh kayak lagi main sama siapa gitu, tapi nggak ada siapa-siapa, kayak semacam kayak tikus tapi nggak ada nih. Jadi kayak main sendiri, bermain sendiri gitu ya. Walaupun ya nggak ada yang tahu mungkin itu kucing main sama siapa mungkin. Tapi kayak mainnya tuh kayak sama kucing lagi gini, tapi nggak ada. Ya ngerti. Kayak kucing ketemu kucing terus bercanda gitu. Cuman yang Dada lihat cuma satu kucing. Nah gitu. Siap. Mungkin dari segitu. Dari Rihan nih, karena Rihan pencinta kucing banget nih, di rumahnya banyak banget. Ada apa? Persia, Anggora banyak sekali. Dan beranak juga kemarin. Ya. Gimana nih dari Rihan? Dari pengalaman pribadi, pegangan. Saya ngelihat itu kucing kalau tengah malam lagi suka diam di tangga gitu. Kayak kucing teh bingung nih, pelongo sendiri. Kayak ngelihat ke bawah gitu. Padahal gak ada apa-apa gitu. Dengan tatapan yang tajam teh nih. Nah, itu. Terus tiba-tiba teh suka itu kayak riuh teh nih. Buru-buru langsung. Dan saya kadang bingungnya tuh kayak gini loh. Karena kan hewan kadang kan aktifnya di tengah malam, makanya saya nggak bisa bedain mana dia lagi bercanda, mana dia yang mengalami hal atau ngeh sama lingkungan kita dengan hal-hal mistis gitu kan. Makanya saya bingung. Cuman yang saya bisa nyimpulin dengan kejadian pribadi saya di rumah, yaitu aneh aja gitu. Seakan-akan ada apa gitu di luar pintu itu, di luar rumah tuh kayak kadang-kadang ada apa gitu. Itu sih. Terus pengalaman saya satu lagi gitu. Setiap malam kucing teh padahal udah dikasih makan gitu sama bersuara. Ya, suka bersuara gitu. Suka meong berisik padahal udah dikasih makan gitu. Gitu sih. Dari Agis gimana? Kalau dari pengalaman saya
Saya pernah main ke rumah nenek gitu. Rumah nenek. Ya, waktunya teh dari sore ke maghribin. Oh, dari asar Sarupna. Iya. Sarupna lah. Jadi saya waktu main sama saudara terus lihat kucing di jendela gitu, kayak lihat kemana gitu, tapi tatapannya teh beda kan, tatapannya teh lebih tajam. Ya jadi saya teh otomatis ini kucing kenapa gitu, bingung, lama natapinnya teh lama ini. Itu aja sih. Cuman kalian percaya nggak sih kayak konon katanya nih ya, kalau kita ngurus kucing di rumah, apa gis pegangannya. Konon kalau kita ngurus kucing di rumah atau peliharaan kita, bukan hanya kucing sih, yang konon katanya bisa menetralisir atau apa ya, bisa dibilang kayak sebelum ada hal-hal mistis atau energi jelek negatif dari luar, biasanya nyerang dulu kucing. ke peliharaan kita, terutama kucing. Gimana buat kalian nih? Kalau saya sih agak sedikit percaya ya, percayalah gitu. Soalnya ya gitu. Cuman dari kalian deh, pendapat kalian soal hewan yang bisa mendeteksi atau menetralisir hal-hal negatif di rumah kita sebelum menyerang kita gitu. Gimana menurut kalian? Kan Dada tadi udah dapet pengalaman. Nah, kalau dari pengalaman itu rasanya gimana? Apa sih yang dirasain? Nah, ya apa ya Karena sih kan yang mungkin dirasain? Dada lebih ke apa ya? Lebih ke apa? Gambar visual. Yang dimana kalau kita syuting pun kan Dada yang sering ngegambar sosok-sosok tersebut yang masuk ke kita atau ke yang lain juga gitu. Apa sih ketika ada hal kayak kucing tadi, kayak main-main gitu, pernah nggak sih kayak ngerasa kok ini gini ya, terus tiba-tiba kegambar sama Dada sosoknya kayak gimana, atau kereina jeung saha lah gitu. Gimana Dak? Enggak ya sih. Ya, boleh. Biar jelas. Kalau dari saya pribadi, yang kerasanya tuh pas pertama dengar ini teh, jadi setiap suara toke teh kayak gimana ya, Oh, ini toke dulu nih ya. toke dulu. Pas setiap ada bunyi teh, si tonggong pundak ya panas gitu, punggung panas gitu, tep panas gitu. Kayak ngeheap lah gitu, ngeheap Sunda di sana. Kayak apa ya, kayak ngerasain panas aja gitu. Panas setiap bunyi. Jadi setiap dia bunyi teh sekali 2 kali itu panas hawanya teh. Sama pernah kegambar sekali pas lihat matanya teh kayak apa ya, pertamanya ada mata 2 merah langsung kegambar satu sosok cewek umur teteh segini ya gitulah semacamnya. mungkin bisa disimpulin mungkinnya karena sosok-sosok tersebut gak bisa sekalian ngeganggu kita, ya sekalian main juga sama peliharaan kita, mungkin gitu ya. Mungkin Mungkin ya. Oke, itu dari toke. Tapi itu toke bisa sama dari dilihatin itu matanya. Toke apa kucing tuh tadi? Saya bingung. Oke. Nah, sekarang yang kucing gimana? kucing paling pas itu pas apa ngalamin yang kucing itu yang kayak main sendiri, tiba-tiba kegambar satu, tapi ini mah kegambarnya teh kayak anak kecil gitu lagi main sama si kucing.
itu mungkin buat belajar di rumah karena dada dari apa dia visual kan ya, ngegambar sosok-sosok yang mungkin yang dada rasain aneh atau janggal ya, mau tidak mau dada pasti bisa tahu gitu sosoknya kayak gimana, dia lagi main sama peliharaannya gitu ya. Nah mungkin dari dada segitu dari Rihan kan. Rihan mungkin boleh. Kalau dari saya kayak lihat muka kucing gitu, ini pelihara kucing ya. Kalau dari kucing saya tuh suka ngelihat dari ekspresi mukanya gitu, kayak yang bingung gimana gitu, tatapan yang tajam. Terus saya suka ngeliatin matanya, suka bolotot gini, bolotot tidak nggak berkedip gini gitu. Kayak bener-bener Nah gitu ya. Tak dari situ suka langsung kerasa gitu, merinding. Nah mungkin buat beberapa di rumah Rihan sendiri kan bisa dibilang mediator, mungkin lebih kerasa. Dari visual atau yang lainnya mungkin agak kurang ya. Kalau Soalnya visual saya juga gitu. sama. Dari rasa mungkin ya kan tadi Iya, merinding terus kesini jual panas tiba-tiba ya. tiba-tiba panas. Gitu kan. Udah sih gitu aja. Coba merinding. Dari Egis. Egis dari perihal mungkin yang tadi Egis yang sebelum tidur sering mendengar suara toke yang dimana Egis ngerasanya teh kayak merinding, kayak misalkan takut. Selain merinding, apa sih yang Egis rasain atau sebelum tidur apakah bisa menyebabkan susah tidur, apa kayak kurang nyaman atau kayak gimana? Ya jadi waktu itu pengalaman saya sama kayak tadi mungkin ya, toke, tapi ini mah tengah malam Rasanya gimana gitu. ya. Jadi rasanya teh waktu pas toke itu bunyi teh jabat Rasain gimana? Gak apa-apa, Sunda dulu aja Oh. nanti saya translate. ya lagi tengah malam kan, lagi sepi, tambah suara yang kayak gitu, jadi saya teh jadi Vibes-nya tuh kayak ya si ininya tuh kayak gimana gitu ya, Iya. mencekam lah. jadi saya teh suka kepikiran terus gitu. Tapi Jadi kayak kalau ke badan Egis kayak mungkin dari merinding doang apa ngalamin kayak dada gitu kayak panas apa gitu. ya kayak panas gitu lah, jadi tempatnya jadi sunyi gitu ya, kayak gitu lagi. Pernah nggak sih kayak sampai ke gambar atau dada deh Egis sampai ngeh bahwa Kalau ke gambar enggak sih, karena itu mah waktu pengalamannya waktu belum ikutan Mega Ganesha. itu pengalaman Ya, pribadi. udah Mungkin lama di sini Egis bisa nyimpulin bahwa yang itu tuh yang kayak gitu tuh berarti benar gitu ya. ya. Nah mungkin dari pengalaman pribadi saya nih ya, kalau pengalaman pribadi saya bukan lebih ke visual, tapi benar kayak Rihan gitu, kayak lebih kerasa sih. Ya itu yang sampai diingat sampai sekarang tuh kayak itu kucing berperilaku aneh, kayak masuk jendela pun jendela tiba-tiba dia keliling sambil ngeliatin dia berperilaku aneh tuh kayak seakan-akan di apa ya, di dalam hati tuh kayak tiba-tiba mencekam dari tadinya main HP. Saya dia gitu. Jadi seakan-akan saya juga penasaran, tiba-tiba pas saya buka ya emang nggak ada siapa-siapa. Cuman setelah kejadian itu nggak tahu seudahnya, nggak tahu sebelumnya, saya tuh mendengar suara perempuan. Tuh karena kan kalau di rumah saya lebih ngalaminnya interaksinya kayak suara dari apa barang-barang jatuh gitu. Tapi kadang kalau dari visual sih nggak pernah kayak itu. Iya benar itu. Keluar kamar mandi
sebelah banget gitu, sebelah banget lah. Kelihat gitu Soalnya si kejadian itu tuh bukan saya doang yang ngalamin, kakak saya juga ngalamin kayak gitu. Setelah saya cerita ke orang tua, oh iya teteh juga ngalamin kayak ada yang, nah sesudah itu kucing saya berperilaku aneh tengah malam. Nah itu sih yang bikin saya ngeh teh. Itu ya buat beraga-beraga di rumah. Jadi buat beraga-beraga di rumah mungkin pengen cerita gitu ya, pengen cerita tentang pengalaman pribadi beraga-beraga di rumah tentang hewan peliharaan yang berperilaku aneh gitu, tentang hal-hal mistis yang mungkin beraga-beraga di rumah bisa pengen tanyain nih ke kita, bisa di DM atau ditulis aja di kolom komentar. Jadi gimana nih buat semuanya? Oh, saya sampai lupa. Apa tuh? Kita tuh ada giveaway nih buat beraga-beraga di rumah. Iya bener. Buat giveaway-nya kayak kita tuh ngasih pertanyaan tentang apa ya? Apa sih yang clue-nya kayak gini nih. Buat beraga-beraga di rumah nih ya. Kita ngaca, kita lihat diri kita sendiri, apa sih yang kita yang beraga-beraga di rumah alamin atau yang beraga-beraga di rumah lihat pertama kali setelah kalian ngaca beberapa detik, atau mata udah ngerasa perih atau kayak gimana, coba pejemin atau ya bisa ditulis di kolom komentar atau bisa di IG kita juga @megaganesha. Nah nanti buat giveaway-nya mungkin kayak gitu. Buat pemenangnya nanti kita akan pilih. Makanya buruan nih buat belajar di rumah. Kita stoknya agak lumayan banyak nih. T-shirt Mega Ganesha. Mungkin segitu dari perbincangan kita malam hari ini. Maaf bukan kalau ada kekurangan atau kayak gimana, kita juga sama masih belajar. Mungkin banyak di luar sana yang bisa lebih tahu apa arti itu hewan yang bisa mendeteksi hal-hal mistis. Buat beraga-beraga di rumah mungkin ada yang bisa lebih tahu gitu ya kayak gimana ya. Mungkin kita ya masih belajar, kita juga ini sepengalaman pribadi kita aja sih yang kita ceritain malam hari ini. Mungkin segitu dulu aja buat beraga-beraga di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pantengin terus YouTube-nya Mega Ganesha. Mungkin segitu buat beraga-beraga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa buat beraga di rumah ikutin kuisnya agar bisa dapat kaosnya.